Berarti rencananya itu rencana penembakan ini dari sang bapak dong. Dibilangnya ya wah kalau gitu salam dor berarti Verdi Sambo berarti rencananya rencana bapak berarti. Verdi Sambo nggak itu? Dari itu tadi banyak kan yang disalib. Verdi Sambo nggak itu? Ya Rasul Petrus. Rasul Petrus kan disalib juga. Berarti rencana bapak juga. Wah, ini makanya kalau eksekusinya penembakan. Kalau ditanya di polisi siapa yang rencananya nih? Bapak di surga. Wah, dengerin teh. Salam dor lah begitu. Asal puasa salam dor itu. Iya. Kan Dor ya di situ. penyaliban itu Lucu kan kalau kata kiamat dasarnya. ini. Kata dasarnya kan salib. Penyaliban berarti Iya. salib. Kalau penembakan berarti kan tembak. Berarti kalau dikasih kasih an loh. Kalau penembakan berarti rencana siapa? Ya bapak di surga. Oh, salam dor. Ngamuk dia langsung. Kacau ini si kiamat kalau ngomong salam dor ini. Kamu itu anak kecil kau langsung gitu kan mereka sama kiamat. Di mana ini cari alamatnya ini? Ini si kiamat ini nggak ada ini. Lucu kalau si kiamat ini, aduh. Tapi sorry ya, sedikit agak bersaksi lah ini. Silakan. Gue rekomendasi, gue pernah punya, gue ada adik sepupu lah, yang tadinya itu soal kekristenan apa nggak tahu, dan pergaulannya pun banyakan Islam. Gue khawatir dong. Satu saat gue tanya sama dia, lu sosmed lu apa? TikTok nggak punya. Oh yaudah, gue coba YouTube. Lu coba, gue rekomendasiin di situ Kiamat. Coba lu tonton ini, lu ikutin. Dan sekarang itu hampir 2 tahun lalu. Dan akhirnya dia inin ke TikTok juga, ngikutin Kiamat. Nggak tahu sekarang dia nonton apa enggak. Dan sekarang dia ikut melayani di gereja. Puji Tuhan, di situ gue seneng banget. Iya, Gara-gara itu Kiamat. gara-gara Tuhan lah itu cintanya kan ya cinta. Gara-gara Tuhan. Tertarik ya kan itu kan gitu kan kayak perempuan kan tertarik nih dia cintanya itu tertariknya ya karena sih mempelai laki-laki itu Kristus. Jadi kita ini ketika apa itu ya hanya jadi macam apa ya calo lah ibaratnya atau ya ini loh kamu tertarik nggak dengan kasih Kristus? Oh ya tertarik ya sudah. Gitu. Gue senang banget ketika tahu ada sepupu gue itu sekarang ikut pelayanan. Puji Tuhan. Dan awalnya itu dari situ, bisa gue bilang berawal dari situ. Yang tadinya cuek-cuek aja soal inian. Gitu. Aduh. Rata-rata orang Kristen itu kan di gereja kan tidak dibekali ya tentang ajaran Islam seperti apa ya mereka berpikirnya ya semua agama baik-baik aja nggak ada problem gitu. Iya Kalau ada itu yang kakak ada lebih setuju itu benar-benar Kiamat. Nah dengan adanya pembongkaran ajaran Islam ini kan pada akhirnya jadi orang jadi tahu itu loh. Oh ini bukan oknum ini memang ajarannya begitu. Supaya nggak banyak orang Kristen yang kena prank. Minimum untuk memprotek kekristenan ya. Minimal untuk itu aja. Tapi kan orang lagi punya pengen Sunan itu cewek cowok. Oh kirain cewek. Oh cewek itu pasti yang sepupunya Sunan yang yang udah rajin ke gereja gara-gara Kiamat gitu.
kalau bukan kalau bukan cewek kan bukan mungkin rajin dia lagi, bukan rajin iya lagi, dia melayani lah ya. ikut layanan gitu loh. Iya, untung cowok. Kalau cewek aku pikir dia pasti suka nih sama kiamat. Sepupu loh. Kalau masih itu bisa dijodohin tuh. Kalau cewek bisa dijodohin. Cuma cowok Dijodohin nggak itu? Dijodohin nggak tuh? itu match banget itu. Pasti. Pura Tapi itu. cowok ya. Agak lain ini. Bang Ki, Loh, siapa tahu jodoh kan? Nih saya sudah punya pacar ya. Halo, dengar tuh, hayo. Bang Ki, Kan tadi yang belum. di roomnya si itu gimana Bang? Yang debat sama kakek-kakek tadi Bang? Siapa? Ada tadi yang di roomnya Timur itu, orang Timur itu Bang. Tadi yang aku naikin Bang Kiatmat, aku turun. Itu gimana jadinya? Aku udah pusing banget itu. Iya, itu gini loh. eh Gimana ya? Jadi gini loh. Aku kan belajar, aku tuh SMP, SMA, kuliah itu dapat tentang Calvinisme itu lumayan banyak gitu loh. Ya bisa dibilang kalau dibandingkan sama orang pada umumnya ya mereka belum tahu strateginya orang kalau konsep takdirnya itu seperti apa. Makanya kalau cuman ujung-ujungnya cuman tanya-tanya terus di framing-framing sama si Budi Asali ya kasihan orang awamnya nanti tersesat gitu loh. Itu bukan waktu untuk wawancara. Makanya aku naik, Pak Budinya langsung lari kan dia. Iya. Dia framing, dia bilangnya itu kiamat gak bisa jawab minus tahinggaku. Dari Hong Kong gak bisa jawab. Dia Taruhnya- yang pelongok gitu loh di diskusi itu. Taruhannya 100 juta loh. Gila, kita jadi framing habis anjir. Iya. Makanya. Terus malah Budinya kabur, malah dia nyalain saya. Loh, Pit. ini Mana? Oh, silakan. makanya Lanjut ya. kadang Kenapa si Pegi ini? Enggak si Pit mana? Pit. Mana si Pit? Apa Bang? Coba kau kepoin ini deh, status story-nya Superboy deh. Gue penasaran. Coba deh, SS-in deh. Ini nih, Ah. kirim di WA. Paling Katanya besok ada story-story cara. Mas itu apa yang kita bongkar-bongkar itulah udah boring lah itu. Paling itu besok digoreng lagi. Aku nggak berteman sama mereka Bang. Cek Emang pencarian. ada statusnya Superboy ya? Sebentar saya cari ya. Email aja. Iya, Mel. email. Iya, Mel. Coba, Mel. Lanjut aja. Kiamat. aku sih malah saranin diskusi itu aja. Kayak kejadian 126 ini kan lagi hangat. Jadi kita langsung comeback aja udah ke diskusi lintas agama. Doubling ya? Iya. Doubling ya? Hostnya. Udah. Gue udah lepas AS. Iya, jadi ini loh Bro Fit. Harus belajar metafisika karena kan itu dibahas tuh di dalam konsili Westminster ya. Nah, itu harus tahu cara berpikirnya mereka tuh bagaimana. Dan ada Calvinis lain itu yang nggak sepakat. Misalnya ada namanya Karl Barth. Itu dia nggak punya pemahaman seperti pemahamannya si Budi, sangat-sangat kontra. Bahkan Armenian sendiri itu sebenarnya Calvinis, tapi sama mereka dibilangnya bukan Calvinis. Makanya perlu tahu tuh gimana kalau misalnya infralapsarian dengan supralapsarian, nanti reprobasinya dia aktif atau pasif. Logikanya gimana? Karena nanti sebenarnya kalau aku pribadi ya mau ketemu yang nanti yang sesatnya ditetapkan atau tidak,
Mau aktif mau pasif itu aku nggak jadi masalah. Intinya mau pakai jubah apapun, ya intinya nanti ditelanjangin juga gitu. Makanya sampai kemarin si MIM-nya sendiri sampai salah dia bilang penetapan itu di ad extra. Ad extra itu kan operasi di luar hakikat Allah. Nah, kalau sebelum penciptaan di luar hakikat Allah itu ketiadaan. Kalau kamu bilang di kekekalan, operasi Allah di luar hakikat Allah, itu kan ketiadaan. Berarti ketiadaan itu materi dong. Itu aja dia udah salah berpikir itu. Berarti ada dua kemungkinan. Ketiadaan itu adalah materi, otomatis kacau, atau predestinasi absolutnya dia itu adalah ketiadaan alias tidak ada. Dia udah cuci doktrinnya sendiri tuh. Kalau di ad intra operasi atau tindakan Allah di dalam hakikatnya itu menjadi pertanyaan, itu letaknya itu di dalam hipostasis atau di luar hipostasis. Kalau di luar hipostasis berarti ada ruang non hipostasis. Kalau dalam hipostasis berarti Kristus kemanusiaannya pun itu ditetapkan. Berarti kalau begitu bagaimana mungkin pribadi Allah itu tertakdir? Berarti Sang Firman ketika inkarnasi berarti kemanusiaan itu pribadi dong. Masuknya ke Nestorian. Nah itu kekuliti habis itu. Jadi cara berpikir teologinya itu yang harus dikulitin. Nah cara berpikir seperti itu harus baca Sudah tulisan-tulisan sudah patris. dikirim tante itu. PG. Lu kirim ke WA gua, Mel. Kirim ke WA gua, Mel. Udah tante. Kirim ke WA gua. Kakak mah dia kalau ngeliat ke WA kepental nanti. Aduh, ya sama aja kirim ini keluar lagi aku. Nah, Udah kirim dilanjut, tante tadi. dilanjut Bang Ki. Ayo Kemat, lanjut. Iya itu paham nggak kira-kira perbedaan ad intra dengan ad extra dulu? Kurang paham aku, lupa aku di situ. Apa ad intra dengan intra itu, Bang? Ad intra itu kayak gini, yang di Kejadian 1 ayat 26, marilah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Itu bicara tentang ad intra, dialog di dalam hakikat Allah. Nah, di luar hakikat Allah, ya ketika ciptaan itu belum ada, berarti adalah ketiadaan toh. Ketiadaan itu artinya kan tidak ada. Hah? Nah, oleh Pak MYM, dia bilang penetapan segala sesuatu itu kan kekal, sifatnya kekal, tetapi kalau ad extra itu di luar hakikat Allah. Nah, ketika belum ada ciptaan di luar hakikat Allah itu kan ketiadaan. Nggak ada apapun di luar hakikat Allah. Nah, kalau dia bilang ada di luar hakikat Allah, berarti ketiadaan itu adalah materi. Gitu. Jadi di luar hakikat Allah itu ada yang kekal. Itu masalah teologi yang sangat berat itu. Nah, kalau kita tanya lagi, Pak, di luar hakikat Allah itu sebelum adanya ciptaan itu ada atau tidak? Kalau dia bilangnya nggak ada, ya udah berarti doktrinmu itu nggak ada itu. Itu udah mencuci semua. Jadi doktrin metafisikanya dia udah rontok itu. Malah siapa itu bilang, kamu apa sih kayak yang di dialog sama MYM itu kayak di ini kayak menye-menye gitu loh, dia mau ngatain aku loh, apa rupanya ini yang kamu mau koreksi apa. Jadi dia tiba-tiba mau nyemprot ke saya gitu loh. Ya jadi bukan gimana ya, saya ini aja lagi nulis buku yang tentang Calvinisme ya. Sebenarnya ini bukan hanya itu ya. Itu udah 100 halaman lebih itu, judul bukunya Psikopat Teologi. Nanti semoga di bulan inilah bisa dipublikasikan. Nah, itu udah membaca tulisan-tulisan patristik itu udah banyak sekali. Penjelasan-penjelasan di buku-bukunya juga saya ini kan referensinya. Makanya kalau
Ya kadang itu nggak enak ya, orang yang begitu kan dia belum belajar sampai sana. Terus tiba-tiba ngomong, oh kamu ini NPD. Tiba-tiba ngomong di awal aja udah ngomong-ngomong kayak begitu. Terus saya tanya, apa itu NPD? Nggak bisa jelasin. Jangankan gitu ya, orang psikolog aja, itu mereka tuh tahu NPD itu seperti apa. Misalnya kayak hal yang tidak realistis itu loh. Kayak misalnya, oh saya ini anaknya seorang apa ya, konglomerat lah, apa dijunjung di desanya atau apa, padahal itu nggak seperti itu. Jadi bukan suatu fakta. Khayalan jatuhnya ya. Berarti Iya, kayak kayak berarti kayak halu gitu. lalu Oh, oke oke oke. kayak membanggakan dirinya yang nggak sebegitunya, itu NPD itu. Nah terus kalau dia ngomong kayak gitu, yang tak NPD-kan itu apa? Nah kalau saya bilang ya, misalnya saya lagi debat, ini kan strategi untuk debat ya, sama Islam gitu atau apa. Terus saya bilang, ini orang kan ngomong kamu itu bodoh, kamu nyembah manusia. Aku jawab, kok bodoh? Ini IQ saya 136 kok bodoh? Masa? Nah, itu kan bagian strategi, orang akhirnya kena mental kan. Itu kena mental loh, Islam kayak begitu. Nah tiba-tiba dibawa yang kayak begitu, ya malah aku ini kan lagi tak panas-panasi lagi. Makanya ya gimana, itu kan fakta loh, orang aku nunjukin ini loh, sertifikatnya ada. Jadi aku nggak ngomong yang di luar ini. Kalau aku bilang aku ini jago balapan motor GP ya, misalnya kalau gitu mah itu mah sesuatu hal yang tidak real gitu. Kalau misalnya gini, oh ini itu kalau itu lebih ke bohong ya. Tapi misalnya kayak oh aku memang orang yang biasa balapan tapi yang masih levelnya level lokal gitu ya. Terus aku bilang, oh aku ini aslinya bisa ngalahin Marquez misalnya. Nah itu udah NPD kalau kayak begitu. Makanya kalau orang psikolog aja nggak berani loh ngata-ngatain orang kayak begitu. Ini orang bukan apa-apa tapi udah kayak gitu. Lagian lagi Suka ngejas ya Kiamat. Suka ngejas orang mereka itu. Kasihan loh orang-orang NPD itu tuh real penyakit loh. Itu nggak bisa kita tuh main-mainin kayak hal-hal yang seperti itu. Kok tahu? Ya, masalahnya orang yang NPD itu selalu nuduh orang lain yang NPD. Iya. Iya begitu, kebalikan. Memang kebalikan, kalau NPD itu dia yang harusnya NPD kalau dia ngaku-ngaku orang lain NPD gitu. Kenapa Kak Igel? Menuduh. Kenapa Kak Igel? Oh, aku kira mau ngomong. Itu apa? Enggak, maksudnya itu penyakitnya kalau aku lihatnya itu beda kayak orang di barat ya atau di US itu. Orang-orang tua itu lebih menghargai loh anak-anak mudanya yang memang punya otak gitu loh, punya isinya, jadi mereka respect. Kalau di sini ya, tapi kalau gue lihat kalau di Konoha itu, kalau udah orang tua, harusnya oleh lebih tua dari kita gitu loh, mereka tuh kayak anggap enteng gitu anak-anak yang lebih muda dari mereka, padahal belum tentu pinteran siapa gitu kan. Jadi nggak ada respect sama sekali, sampai nyari-nyari makanya kan dicap itu kayak si Kiamat kan gitu. kayak si Kiamat kan dicap tuh anak masih bayi katanya, masih bayi. Itu aneh gitu loh, harusnya kayak Kiamat gini ya, ini nih generasi penerus loh, padahal kita bangga harusnya punya orang-orang kayak Kiamat gitu ya, generasi-generasi kayak gini terpinter gitu, harusnya tuh disupport gitu loh. Kalau di sini malah dianggap enteng lah, anak kecil lah, anak ingusan atau bocil, dan aduh aku sampai bingung. Amerika nggak kayak gitu loh. Di sini kalau kamu misalnya aku lebih muda, misalnya aku ngomong sama orang tua nih, ada orang tua, terus ngomongnya tuh masuk gitu loh, terus dianggap gua tuh ini orang ini punya isi, maksudnya apa yang diomongin itu
masuk akal atau ya dengerin terus share gitu experience sampai dipuji, akhirnya dipuji gitu. Oh, kamu tuh luar biasa, kamu tuh harus begini, jadi nggak nganggap kamu nggak ada apa-apa, masih kayak gitu. Enggak, di sini respect banget kan, jadi nggak mandang usia, nggak apa. Kalau kamu punya isi, kamu punya otak, kamu pinter, malah disanjung, diangkat gitu loh, malah lebih dipromosin lagi gitu loh. Oh ya, aku ada channel ini, coba kamu kesini nih, bagus, kamu punya bakat ini nih misalnya ya, nih aku ada channel, coba linknya ini nih, kamu pergi ke sini nih, kata ini teman aku gitu, teman saya, orang tua tuh, karena dia lihat mungkin dari conversation kita ya, kamu pinter nih di IT, coba deh hubungin ini pasti dia akan lebih mengarahkan gini gitu, respect gitu. Tapi kalau di sini, aduh, maksudnya di plus 62 ini aku bingung loh, kenapa gitu, padahal harusnya kita bersyukur loh, karena dengan dampaknya tuh, untung Kiamat ini kalau aku lihat dia strong loh, dia strong gitu loh, maksudnya dia nggak peduli apa yang diomongin orang, keep going aja gitu. Tapi kalau ada anak-anak muda yang baru naik terus digituin sama yang tua-tua, bisa down. Ya bisa down ya. Betul, bisa Iya down. bisa ada. Langsung direndahkan. Padahal Iya langsung banyak direndahkan. Langsung skill Bodo amat padahal lah. ya kan. Iya, padahal ada Makanya, skill, jadi mereka langsung stuck di situ gitu. Ini untung Yaudah, ada Kiamat Ki. loh yang Langsung siapin beda. paspor aja, Ki. Langsung siapin paspor, Ki. Udah siapin paspor dia. Kalau di sini kita lebih harga. Bang PG ke US saja, kalian tuh punya talent yang luar biasa loh. Waduh, di sini mah dihargai banget. Karena Pasti. gini Kak, karena gini, itulah perbedaannya Eropa sama di Konoha. Kalau di Konoha itu langsung kejiwaannya dihancurkan gitu loh. Kalau di Eropa Lah enggak, iya Kak. betul. Benar-benar otaknya yang mampu itu dikembangkan gitu, di pendapatnya mereka, idenya diiniin, tampung gitu loh. Kalau di Iya, Konoha betul. enggak, Kak. Itulah yang makanya aku kalau nyerang RT6 langsung kuhancurkan jiwanya gitu, langsung psikologisnya langsung gitu loh. Bang PG, Iya, Bang Logis PG, ya itu. Bang PG. Gimana Jadi Sobat? Ya. siapa tahu Google Indonesia nggak masuk, langsung Google Pusat diterimanya gitu loh, Bang. Iya Iya, betul itu. gue nyoba-nyoba ya kan, ngadu nasib ya kan. Ditolak gua sama Google Indonesia ya kan. Anjir, gue bilang kan. Siapa tahu diterimanya malah di sana, Bang. Lamarnya langsung di sini atuh, Bang PG, jangan di Indo, langsung ke sini. Iya, si kiamat ini kita support aja ini. Kita calonkan dia ke Eropa ini, kemana nih pilihannya? Ayo Kiamat. Iya, jangan di Konoha lah. Tapi Konoha Ada skill. butuh dia. Pandai loh si Butuh Kiamat orang- loh, pandai butuh orang nih, kayak sarjana gini. matematik lagi. Si Kiamat ini punya ilmu dia ini. Sayang kalau di Konoha nggak digunakan. Ilmu kebal. Enggak. Semuanya dia bagus deh itu. dia. Cara Narasinya penyampaiannya, oke. penyampaiannya, Terus narasinya. terarah gitu loh, terarah. Maksud- Cuman iya, memang Enggak. karena masih muda. Maksud gue tadi, kenapa punya ilmu ya? Wah, kayaknya ilmu kebal nih ke Kiamat. Enggak lah. Jangan Bukan positif, jangan negatif dong. Positif Itu Pak thinking lah, Bombong Bang. itu mah. Nah, Hah? nah itu Pak Gonggong? Bom dia lagi. Apa gonggong? Pak Bom. Oh, salah. Kuping Pak gue Bombong tadi kan dengerin dukung. gonggong. Di tempat. Emang punya Apa, ilmu Bom? kebal Kiamat mah. Kebal akan omongan orang yang Orang, negatif. iya betul. Itu dia kebalnya. Kayaknya dia udah Betul. oke lah. Soal mental Ada dia. rahasianya itu Kak. Lebih cocok di US, ke US sih lu, Ki. Iya, Jadi pokoknya kalau kayak Nah, Mubasir, gini loh, Konoha Kak. mah. Gini loh, Kak. Gaya ngomongnya Kiamat sama siapa dulu? Stugi ya? Stugi itu siapa ya dulu yang tua yang udah meninggal, Ki? Sugi, Yang sering ke roomnya lo. Sugi Uki, ya. Yang itu yang udah tua. Yang sering lo obrak-abrik, Ki. Yang katanya udah meninggal. Siapa? Oh, Si Sugi. itu kayak Jack Sufi. ya, Ah, Jack Sufi ya, kayak Sugi. Nah, yang sering kayak gitu kan pas kalau ke US. Sebenarnya Kalau di sini kan Pak Jack nggak sopan itu sama sama orang tuh. tua. Iya. PG tadi ada Pak Papel loh, kamu nggak terima loh, dia udah kabur dia. HP mana? Aku nggak lihat layar laptop.
Gimana? Astaga, Pak Papel Siapa, tadi ada nongol nih, udah kabur dia. Aku Pagi? nyari udah nggak ada dia. Tadi Ya dia kau pun add nggak, loh. ya kau pun nggak konfirmasi, nggak ngomong gitu loh. Kan aku nggak lihat layar loh Aku, di laptop. aku, Gimana? aku takut kayak mami loh. Aku takut kayak mami. Aku dulu naikkan orang gitu kan. Masih Oh, ada Mel? nyinggung aku ini, ujung-ujungnya nih. Mami kan gitu, jadi nggak mau aku naikkan tadi. Kulihat, ih Pak Papel ada di sini. Biar kita ini tadi sama si Kiamat kan cocok mereka berdua itu. Enggak, aku nggak lihat layar. Kau pun nggak ngomong, Mel. Iya, aku lihat lagi udah nggak ada, dia langsung kabur. Padahal dia tadi minta loh. Aku mataku di laptop loh. HS ku aja ini di telinga. Astaga. Ini BTW bro, PG-nya apa? Lulusan apa? Kalau boleh tahu. SD aku Ki. SD. SD nggak itu? Aku justru besok mau ngintilin akunmu Ki ya kan. Besok kan kakak kan dia off ya kan. Ya kan. Aku mau mau belajar aku. Siapa tahu ya kan bisa ngerusuh juga ya kan. SD Ki lulusan SD IT, Iya deh. SD Islam Hati-hati lo Terpadu. Kiamat. Backgroundku Hati-hati lo Kiamat sama si PG ya. Hati-hati kamu. Udah Kunci ngerjain semua. project apa aja bro? ya Kalau yang inilah, yang expert lah, yang sulit. apa ya, ya kalau kayak di real ya mungkin nantilah kita bicara di balik layar lah. Ya, di Di sini ada balik layar beberapa deh, di balik orang. layar enggak tuh. Ada beberapa orang yang notice juga soalnya. Ya sebenarnya kan di IT itu kan banyak genrenya ya. Gitu. Banyak Orang yang belajar back end ya beda sama yang ke area security gitu loh. betul. Iya betul.